Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jajan Jalani bersama mahasiswa pasca sarjana Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Kali ini saya mahasiswa ganjil tahun 2024 akan menyampaikan terkait review dari topik mata kuliah infrastruktur hijau. Langsung saja untuk habis waktu. Pertama adalah konsep green infrastruktur. Terkait green infrastruktur ini adalah pendekatan strategis dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur yang memanfaatkan proses alami untuk memberikan manfaat lingkungan sosial, ekonomi secara berkelanjutan. Berbeda dengan infrastruktur tradisional cenderung berbasis abu-abu seperti beton, aspal, dan green infrastruktur menggunakan elemen alami seperti vegetasi, tanah, air untuk menciptakan solusinya. Prinsip besar green infrastruktur ini adalah pengelolaan air hujan secara alami atau yang dirancang untuk menangkap, menyerap, dan mengalirkan air hujan seperti bioswale, rain garden, dan porous permen. 2. Meningkatkan kualitas udara dan air. Green infrastruktur membantu menyaring polutan dari udara dan air, menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Vegetasi dan iklim membantu menyerap karbon, mengurangi efek urban heat island, dan meningkatkan daya tahan terhadap bencana iklim. Keempat, konservasi habitat dan keanekaragaman hayati. Mengintegrasikan ruang hijau untuk menyediakan habitat bagi flora dan fauna lokal. 5. Meningkatkan kerjasama sosial. Selanjutnya, contoh aplikasi green infrastruktur diantaranya rain garden, green roof, permeable pavement, kemudian bioswale, tree canopy, and urban forest, wetland restoration. Manfaat green infrastruktur diantaranya ekologis, mengurangi jejak karbon, meningkatkan luas habitat, dan memperkuat siklus hidrologi. Selanjutnya, manfaatnya dari segi ekonomi mengurangi biaya infrastruktur abu-abu. Kemudian sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itu untuk topik pertama. Topik yang kedua terkait konsep green is the new gray, menunjuk pada paradigma baru dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur, di mana pendekatan hijau green infrastruktur menggantikan atau melengkapi infrastruktur konvensional berbasis beton dan baja. Fokusnya adalah menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan, fleksibel, dan mendukung lingkungan hidup. Transformasi dari green infrastruktur yaitu pertama, pendekatan tradisional fokus pada pengendalian dan struktur kertas seperti bendungan, saluran beton, dan jalan aspal. Kemudian yang kedua, pendekatan hijau mengintegrasikan elemen alami yang buatan untuk fungsi serupa dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Contohnya penggunaan taman hujan, bioswale, dan atap hijau untuk pengelolaan air hujan serta mitigasi dampak lingkungan. Mengapa green menggantikan gray? Yang pertama adalah kinerja lingkungan yang lebih baik, yang kedua efisiensi ekonomi, ketiga ketahanan terhadap perubahan iklim, keempat dukungan sosial dan estetika. Contohnya pengelolaan air hujan, diantaranya saluran beton, kemudian greennya adalah rain garden dan perkerasan berbiopori. Transportasi diantaranya jalan raya besar tanpa penghijauan, greennya adalah jalan hijau dengan kanopi pohon. Bangunan gray atap konvensional, greennya adalah atap hijau dengan vegetasi dan membantu isolasi menyerap air. Manfaat utama konsep ini berkelanjutan jangka panjang, memperkuat ekosistem perkotaan, integrasi dengan perencanaan perkotaan. Topik 3. Tujuan pembangunan berkelanjutan dan infrastruktur ramah lingkungan. Tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia, berkelanjutan ekosistem, dan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini dirancang untuk mendukung kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan utama pembangunan berkelanjutan: pertama, mengatasi perubahan iklim, yang kedua, mengurangi dampak lingkungan, ketiga, meningkatkan efisiensi sumber daya, keempat, mempertahankan keanekaragaman hayati, kelima, mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi. Tujuan infrastruktur ramah lingkungan: pengelolaan air yang efisien, penggunaan energi terbarukan, tiga, mengurangi urban heat island effect, keempat, desain berbasis transportasi berkelanjutan, 5. Material ramah lingkungan. Manfaat jangka panjang lingkungannya adalah mengurangi kerusakan ekosistem dan meningkatkan kualitas udara, air, serta ramah tanah. Ekonominya menghemat biaya energi dan perawatan serta menarik investasi hijau. Sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ruang publik hijau, kesehatan yang lebih baik, dan resiko yang lebih efektif. Topik 4. Hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di bumi, termasuk siklus air, sumber daya air, proses hidrologi air,
Dalam konteks infrastruktur hijau, hidrologi menjadi landasan untuk merancang sistem yang mampu mengelola air secara efisien, mengurangi dampak lingkungan, dan mendukung ekosistem alami. Prinsip hidrologi dalam infrastruktur hijau: pertama, pemanfaatan siklus hidrologi alami; dua, pengurangan limpasan permukaan; ketiga, konservasi dan pemulihan sumber daya air. Komponen utama infrastruktur hijau dan pengelolaan air: pertama, rain gray, taman hijau, area taman yang dirancang untuk menangkap air hujan, memungkinkan infiltrasi ke tanah. Biosfer, saluran hijau dengan vegetasi memperlambat dan menyaring limpasan air hujan. Permeable pavement, perkerasan permeable permukaan jalan atau trotoar yang memungkinkan air meresapi melalui materialnya untuk mengurangi limpasan air. Keempat, grand roof. Kelima, retention pond and wetland, kolam retensi dan lahan basah. Keenam, rainwell harvesting system, sistem penangkapan air hujan. Manfaat hidrologi dan infrastruktur hijau: pertama, mengurangi risiko banjir; kedua, meningkatkan kualitas air; ketiga, pengisian ulang air tanah; keempat, adaptasi terhadap perubahan iklim. Pendekatan perencanaan untuk pengelolaan air diantaranya analisa hidrologis, integrasi desain berbasis alam, nature-based solution. Ketiga, pendekatan holistik. Contoh implementasinya adalah kawasan perkotaan, diantaranya menggunakan taman hujan yang permeable pavement untuk mengurangi limpasan dari jalan yang trotoar, memasang atap hijau dan mengelola limpasan air dari gedung tinggi. Keempat, kawasan industri, kolam retensi untuk menampung limpasan air dari area parkir besar dan fasilitasi industri. Ketiga, komunitas perumahan, sistem penangkapan air hujan rumah untuk keperluan irigasi dan sanitasi. Yang terakhir, topik kelima, penerapan green infrastruktur dalam sektor-sektor krusial yang diterapkan dalam berbagai sektor krusial untuk mendukung keberlanjutan efisiensi sumber daya.